Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi anak-anak. Ya, pada pagi hari ini, kesempatan kali ini kita akan belajar online di rumah lagi ya. Nah, persiapkan bukunya. Kali ini kita sudah memasuki tema 4, pembelajaran 1, subtema 1 ya. Dibuka bukunya, dipersiapkan alat tulisnya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk diri kita nantinya ya. Ya, sudah dipersiapkan bukunya, dibuka halaman pertama. Nah, pada halaman pertama bisa kalian lihat gambar dan teks bacaan yang ada di halaman pertama. Ya, setiap hendak tidur, ayah dan ibu membacakan dongeng untuk Fatimah. Mereka menyayangi Fatimah sebagai anak. Fatimah berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ayah berkewajiban bekerja mencari nafkah. Ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hak adalah sesuatu yang layak kita terima. Tahukah kamu apa hak dan kewajibanmu di rumah? Nah, di sini sudah ada dijelaskan di bagian akhir tentang kewajiban dan hak. Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, yang wajib kita lakukan. Contoh di sini, ayah bekerja mencari nafkah. Sebagai kepala keluarga, ayah berkewajiban mencari nafkah. Dan sebagai ibu rumah tangga, ibu berkewajiban mengerjakan pekerjaan di rumah. Nah, lalu apa kewajiban kamu? Nah, kewajiban kita sebagai anak ialah mematuhi orang tua, mendoakan orang tua, sopan santun terhadap orang tua, dan lain sebagainya. Itu sebuah kewajiban. Lalu hak itu apa? Hak adalah sesuatu yang layak kita terima. Contohnya, hak itu dari orang tua kepada anaknya, itu haknya misalkan kasih sayang. Nah, hak itu kita sebagai anak berhak mendapatkan kasih sayang orang tua, layak mendapatkan kasih sayang orang tua. Nah, seperti itu ya. Kita rajin belajar menjadi anak pintar. Nah, itu berhak kita. Nah, misalkan kita sebagai anak, kita berhak mendapatkan makanan yang bergizi dari orang tua, karena orang tua yang berkewajiban menafkahkan. Nah, dari situ kita berhak mendapatkan makanan yang bergizi. Lalu belajar, kita juga berhak mendapatkan pelajaran. Ya, karena orang tua berkewajiban harus memberi pendidikan kepada anaknya. Seperti itu ya. Nah, kewajiban anak kepada orang tua harus patuh, selalu mendoakan orang tua ya, dan selalu sopan santun terhadap orang. Banyak kewajiban anak kita sebagai anak terhadap orang. Nah, pada halaman selanjutnya, halaman 2 bisa dilihat. Tulislah sebuah cerita berdasarkan gambar di atas dengan tanda baca dan ejaan yang tepat. Nah, di sini
menceritakan bahwa ini misalkan di gambarnya ini si Anton. Si Anton dibelikan baju oleh ayahnya. Nah, ayahnya berkewajiban memberikan baju kepada si Anton, dan si Anton berhak mendapatkan baju tersebut dikarenakan dia anaknya dari orang tuanya. Seperti itu hak dan kewajiban. Nah, coba kalian tulis cerita. Nah, bagaimana si Anton ini mendapatkan baju, ya, nggak usah panjang-panjang juga nggak apa-apa. Intinya ceritanya itu nyambung dan sedikit menarik, ya. Nah, selanjutnya di halaman 3 kalian baca dengan teliti dan seksama. Nah, di sini halaman 3 ya. Hak dan kewajiban anggota keluarga. Nah, di sini dijelaskan tentang apa saja kewajiban seorang ayah, apa saja kewajiban seorang ibu, dan apa saja kewajiban seorang anak. Nah, kalian bisa baca dengan teliti di halaman 3 ini. Setelah kalian baca halaman 3, lalu kalian tulis isi pertanyaan di halaman 4. Nah, dari teks bacaan di atas, dapatkah kamu menemukan kalimat saran? Mari mencari tahu mana sajakah kalimat saran dalam teks. Tuliskan dalam kolom berikut. Nah, apa itu saran, Pak? Sedangkan saran itu ialah sebuah solusi, ya, sebuah solusi yang dikeluarkan seseorang yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan masalah. Jadi, saran itu sebuah solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan masalah, ya, menyelesaikan permasalahan bisa, ya. Jadi saran itu seperti halnya nasihat seseorang kepada orang lain. Nah, itu saran. Sedangkan ada lagi kebalikan saran itu apa? Kritik. Kritik itu kebalikannya. Berarti kritik ialah pendapat seseorang kepada orang lain untuk mengomentari sebuah objek. Nah, itu bisa untuk objeknya ini bisa benda ataupun manusia, makhluk hidup, ya. Nah, dari situ kalian tahu apa itu saran. Nah, maka dari itu kalian bisa dicari di halaman 3 ini. Halaman 3 ini kalimat apa saja yang termasuk saran, lalu ditulis di halaman 4, ya. Tolong ditulis dengan benar. Kalau bisa lebih dari 3, ya. Kalau bisa lebih dari 3, kalian tulis di halaman 4. Nah, setelah itu di halaman 5. Nah, halaman 5 kalian suruh menulis saran untuk Fatimah. Nah, di halaman 5 cukup 1 aja karena sebelumnya tugasnya sudah banyak, ya. Kalian nulis 1 saja saran untuk Fatimah di halaman 5. Nah, setelah itu kalian dibuka di halaman 6. Nah, di sini masuk kita pelajaran matematika. Nah, pertama kita baca dulu teksnya. Hari ini tanggal 1 November, Lani mengamati kalender di dinding rumahnya. Sudah 9 bulan dia tinggal di rumah barunya bersama orang tuanya. Lani menghitung jumlah hari dalam 9 bulan. Berarti sudah 270 hari Lani bertetangga dengan Fatimah. Lani menghabiskan waktu dengan belajar di sekolah dan di rumah. Nah, Lani berarti sekolah di 2 tempat, belajar di rumah dan di sekolah.
Coba membuat perkiraan kemungkinan lama belajar Lani dari angka 270. Ya. Jadi kemungkinannya perkiraan kemungkinan lama belajar Lani di sekolah berapa hari, di rumah berapa hari dari 270 hari. Ya. Coba misalkan contoh pertama, belajar di rumah. Nah, di sini ada 5 kemungkinan. Karena di sini udah disediakan tabel 5 kemungkinan ya. Nah, contoh pertama ialah belajar di rumah, si Lani belajar di rumah 140 hari dan belajar di sekolah 130 hari. Itu kemungkinan pertama. Berarti kenapa kok bisa jadi yang di rumah 140 hari, di sekolah 130 hari? Agar jumlah dari kedua kemungkinan tersebut antara yang belajar di rumah dan belajar di sekolah ini jumlahnya menjadi 270 ya. Jadi kalian isi salah satunya dulu, lalu dikurangi dengan jumlah asli yaitu 270. Contohnya misalkan belajar Lani 270 hari selama belajar semuanya. Nah, di rumah berapa hari dan di sekolah berapa hari? Nah, di sini contoh pertama sudah. Contoh kedua, misalkan si Lani belajar di rumah 200 hari misalkan. Sedangkan belajar di sekolah 70. Berarti berapa belajar di sekolah? Nah, belajar di rumah, bagaimana cara tahu belajar di sekolah berapa? Dikurangi 270 dikurangi belajar di rumah 200. 270 dikurangi 200 70 ya. Berarti 70. Belajar di sekolah 70. Nah, itu kemungkinannya. Nah, bagaimana misalkan kemungkinannya lagi lebih rendah lagi? Misalkan belajar di sekolah tuh 150 hari. Misalkan belajar di sekolah. Nah, belajar di rumahnya berapa? Sisanya dari hasil pengurangan 270 dikurangi 150. Berarti belajar di rumah sisanya. Berarti berapa itu? Kalau misalkan 270 dikurangi 150 berarti menjadi 120. Berarti belajar di rumahnya 120. Nah, seperti itu ya contohnya. 200. Kalian coba isi, perkirakan kemungkinan lamanya belajar di rumah dan belajar di sekolah. Nah, kalian isi saja. Insya Allah kalian bisa ya. Setelah itu kita masuk ke pelajaran SBDP. Nah, di pelajaran SBDP ini kalian mungkin pernah tahu lagu ini, Bunda Piara ya, di halaman 7. Nah, kalau lalu tugas kalian apa? Tugas kalian menyanyikan lagu ini, direkam suaranya ya, lalu diberikan ke Bapak. Nah, setelah itu baru kalian mengisi di halaman 8 tentang mari merenungkan ya. Tolong ini diisi ya. Nah, setiap habis pembelajaran 1 dan 2 tolong diisi. Ya. Setelah itu sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Tolong dikerjakan tugasnya. Semoga kalian juga bisa paham akan pelajarannya. Ya, apa itu hak, apa itu kewajiban dan saran, lalu apa itu perkiraan kemungkinan. Nah, dari sini mungkin cukup sekian dari Bapak.
Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dari ucapan Bapak dalam video ini, Bapak mohon maaf. Kurang lebih